Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan kajian rutin bulanan kita yang akan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diasuh oleh guru kita Ustadz Askar Wardana LCMPD Hafidhahullah Ta'ala, yang insya Allah di malam hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-25, yaitu dengan tajuk yang sudah kita informasikan sebelumnya, yaitu setiap kebaikan adalah sedekah, insya Allah. Baik Ustaz, kita mulai kajian kita. Tafadhol Ustaz, untuk kita mulai, rekan-rekan Nggih. siap insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka untuk talabul ilmi tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita sekalian pada pertemuan malam hari ini diberikan tambahan keimanan, ketakwaan, juga kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh yang membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan juga tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah menegakkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupannya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu masih di dalam pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimallahu ta'ala wa iyana ajma'in. Yaitu kita masuk pada hadis nomor ke-25, ya, masuk hadis yang ke-25. Mari kita baca terlebih dahulu hadisnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim
Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qal ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun rawahu Muslim. Yang artinya dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridai beliau juga, bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berkata kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala-pahala yang banyak sekali. Mereka sholat sebagaimana kamu sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya. Maka beliau pun bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian dapat sedekahkan? Sesungguhnya dalam setiap tasbih merupakan sedekah. Setiap takbir merupakan sedekah. Setiap tahmid merupakan sedekah. Setiap tahlil merupakan sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemunkaran adalah sedekah. Dan pada kemaluan kalian pun ada pahala sedekah. Maka mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, maka dalam hal itu ada pahala untuknya? Maka beliau pun bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya dia meletakkannya pada yang haram? Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Maka begitu pula jika dia meletakkannya pada yang halal, maka ia pun akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Langsung saja kita masuk ke dalam faedah-faedah dari hadis tersebut. Ya, hadis ini tentu saja memiliki banyak sekali faedah. Ya. Di antaranya yang pertama adalah semangat para sahabat dalam beramal soleh. Ya. Semangatnya para sahabat dalam beramal soleh. Di mana dalam hadis tadi orang-orang miskin ya di kalangan para sahabat itu mereka merasa iri kepada orang kayanya. Ya. Irinya itu bukan karena hartanya lebih banyak, sehingga mereka bisa bermain-main, sehingga mereka bisa punya fasilitas. Ya. Para sahabat enggak mempermasalahkan permasalahan dunia. Ya. Enggak mempersalahkan, ya Rasulullah kok si fulan itu enak. Ya. Dia punya kendaraan, dia punya rumah mewah, dia punya ini fasilitas ini, itu enggak. Ya. Justru yang dipermasalahkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kok mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak, gitu. Ya. Artinya mereka iri karena pahalanya kalah, gitu. Nah, orang kaya mereka borong semua pahalanya. Ya kita sholat mereka juga sama sholat. Kita puasa mereka juga sama berpuasa. Tapi mereka bisa sedekah lah kita ini ya karena fakir miskin nggak bisa sedekah ya Rasulullah. Maka ini menunjukkan apa? Bagaimana semangatnya para sahabat itu dalam ketaatan dalam ibadah. Ya. Dan ini ditunjukkan dalam banyak hadis, misalnya hadis tentang keutamaan ayat kursi misalnya, ya tentang keutamaan ayat kursi. Yaitu ketika sahabat Abu Hurairah diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjaga harta zakat. Ya. Diperintahkan oleh Nabi SAW, Abu Hurairah, ya, kamu tugas menjaga harta zakat. Ya. Ternyata apa yang terjadi?
ternyata ketika Abu Hurairah menjaga harta zakat, ya, ketika di malam hari itu datanglah sesosok makhluk, ya, maka dia pun mengambil makanan tersebut, ya, mengambil harta zakat tersebut. Ya. Nah, ini dan para ulama menyebutkan ini adalah zakat fitri, ya, karena berupa makanan dan kejadian ini di bulan Ramadan. Ya, makanya dalam riwayat disebutkan ana ahfadu zakat Ramadan. Saya saat itu sedang bertugas menjaga zakat Ramadan. Ya. Maka di malam hari pun datang makhluk tersebut mengambil makanan tersebut, mengambil harta zakat tersebut. Maka ditangkap sama Abu Hurairah, ya, kemudian diancam, kamu akan saya bawa, saya laporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Maka apa yang terjadi, ikhwan yang khawatirin? Makhluk tersebut memberikan udurnya kepada Abu Hurairah. Dakni fa inni muhtaj, ya. Tolong lepaskan saya ini butuh makanan ini, gitu. Ya. Maka Abu Hurairah pun merasa kasihan kepada makhluk tersebut. Ya sudah, ya. Faqala itu sabilahu, aku bebaskan dia. Nah, ketika pagi harinya setelah selesai sholat subuh, Abu Hurairah pun dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah, ya, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Ya, artinya Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semalam Abu Hurairah nangkep ya maling, pencuri. Ya. Maka Abu Hurairah pun eh, menyampaikan, ya Rasulullah, ya saya tangkap, cuman dia itu menyampaikan udurnya. Dia bilang butuh, ya dalam keadaan ya mendesak, membutuhkan makanan, maka saya pun kasihan, saya bebaskan dia. Ya. Dan dia janji katanya nggak akan kembali. Nah, janji nggak akan kembali. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amma innahu qad kadzabaka wa sayauд. Ya, dia sudah berbohong kepadamu wahai Abu Hurairah dan dia akan kembali. Ya, dia akan kembali. Maka eh, Abu Hurairah pun ya kata beliau mu'alim tu annahu sayauд. Ya, saya yakin dia pasti akan kembali karena Rasulullah SAW sudah memberitahukan ya wasayaud akan kembali nanti malam dia. Oh berarti nanti malam akan kembali. Rasulullah SAW nggak mungkin bohong. Ya. Maka ditunggu oleh Abu Hurairah, ditunggu, dijaga. Benar ternyata kembali lagi makhluk tersebut. Ya. Maka ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, ya, dan makhluk tersebut pun ya mau kembali memberikan udurnya. Abu Hurairah, saya ini ya punya tanggungan, ya punya keluarga, butuh makanan ini, ya. Tolong lepaskan saya janji nggak akan balik. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah, kasihan, ya, dibebaskan. Ketika masa paginya kembali dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ya. Wahai Abu Hurairah, apa yang sudah kamu lakukan kepada tawananmu semalam? Ya. Maka dijelaskan lagi oleh Abu Hurairah, dia menyampaikan udurnya, dia punya tanggungan begini-begini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kembali ama innahu qad kadzabaka. Dia sudah berbohong kepadamu dan dia akan kembali lagi. Ya. Maka ya Abu Hurairah pun wah, berarti dia ini bohong ini, ya. Kata Rasulullah bakal balik, berarti dia bakal balik lagi, ditunggu lagi. Maka ditunggu oleh Abu Hurairah, ternyata betul datang lagi ditangkap, ya. Maka Abu Hurairah pun sudah sekarang ya kamu akan saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada alasan lagi karena sudah bohong terus. Ya, saya akan bawa kamu. Ya. Maka ternyata apa? Makhluk tersebut pun mengatakan, "Da'ni hatta u'allimaka kalimatin yanfa'ukallahu bihim." Ya. Lepaskan saya akan ajari kamu beberapa kalimat, ya, doa, saya ajari ilmu
yang mudah-mudahan Allah akan memberi manfaat untukmu dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Kemudian di dalam itu disebutkan wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair, dan dahulu para sahabat ini syahidnya, ya. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Dan dahulu para sahabat itu sangat bersemangat mengenai amalan-amalan kebaikan. Ya, jadi para sahabat itu cari-cari amalan. Nah, amalan apa itu dinanti-nanti oleh para sahabat. Ada amalan apa? Ya. Maka di dalam hadis ini pun begitu. Ketika makhluk tersebut menjanjikan, saya akan ajar kamu suatu amalan yang Allah jadikan manfaat untuk kamu. Ya. Maka Abu Hurairah semangat ya, aduh ada amalan apa nih? Ya. Maka dijelaskan oleh makhluk tersebut, ya kalau kamu mau tidur, maka bacalah ayat kursi sampai selesai. Ya, maka ya akan ada penjaga datang dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan, ya. Setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Ya. Maka oleh Abu Hurairah pun dibebaskan. Nah, ketika pagi harinya kembali dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah pun menjelaskan, "Iya ya Rasulullah, ya sudah tangkap tapi dia mengatakan ini ada amalan." Gitu, ya. Maka saya ingin menyampaikannya dulu kepada engkau ya Rasulullah. Kata makhluk tersebut, ya baca ayat kursi kalau mau tidur, nanti akan ada penjagaan dari Allah. Ya, setan nggak akan bisa mendekat sampai pagi. Ya, apa betul ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Shadakoka wa huwa kadhub." Kali ini dia telah jujur kepadamu, ya betul, padahal dia itu adalah seorang pendusta. Ya. Maka kata Nabi SAW, tahu nggak kamu siapa sih makhluk yang kamu jumpai 3 malam ini? Tahu? Ya. Abu Hurairah pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, "Dzaka syaiton, itu adalah syaiton." Ya. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, syahidnya adalah ya ketika tadi disebutkan wa kanu ahrasu syai'in 'alal khair. Dulu itu para sahabat semangat sekali, ya. Ada kebaikan apa, ya, segera mereka amalkan. Ya. Bertanya kepada ya Rasulullah, amal apa yang begini, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik, ya Rasulullah, amal apa yang bisa begini dan begitu. Ya. Maka ikhwan fillah, ini adalah motivasi bagi kita sekalian untuk meneladani para sahabat. Ya. Makanya wajar mereka itu menjadi generasi terbaik dari umat ini. Karena para sahabat itu spesial. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala melihat, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melihat kepada hati-hati manusia, maka dilihat hati-hati terbaik adalah yaitu para nabi. Yang memiliki hati terbaik adalah para nabi. Nah, kemudian dilihat lagi setelah itu, ya, setelah ya para nabi, dilihat lagi ternyata hati-hati yang terbaik setelah para nabi adalah yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani nabinya, membela nabinya, berjuang bersama nabi. Jadi nggak sembarangan. Ya. Para sahabat itu orang-orang terpilih. Ya. Maka ini menjadi ya motivasi bagi kita sekalian juga untuk meneladani para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang agama ini. Karena para sahabat langsung belajar dan diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah tahu, paling memahami Al-Qur'an. Karena mereka hidup ya dan Al-Qur'an turun di tengah-tengah mereka. Jadi mereka tahu ayat ini kejadiannya apa, sabab nuzulnya apa, kisahnya bagaimana, tahu persis. Dan mereka pun orang yang bahasa Arab yang fasih, ya, yang memiliki ya, kesastraan Arab yang tinggi. Sehingga ketika mereka mendengar Al-Quran itu mereka langsung tersentuh hatinya, paham. Ini bahasanya sangat-sangat indah. Ya. Gak mungkin dibuat sama manusia. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya.
hendaknya kita meneladani para sahabat. Dan mengikuti dan meneladani para sahabat ini adalah jalan menuju apa? Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meneladani para sahabat merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ayat dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah, ya. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, ya. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Di situ kalau kita ingin mengetahui keutamaan para sahabat, ya, silakan dilihat apa? Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun." Orang-orang yang terdahulu, ya, lagi pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapakah mereka? Siapa sih muhajirin? Siapa sih ansar? Para sahabat. Walladzina tsaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka sini siapa? Para sahabat. Bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal andar, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Artinya apa? Kalau kita ingin ridho Allah, kalau kita ingin surganya Allah, kuncinya apa? Disebutkan dalam ayat ini. Ya. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Ya. Berarti kalau kita ingin ridho Allah, ingin surganya Allah, apa? Ikuti para sahabat. Karena para sahabat itu nggak mungkin, ya, menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Para sahabat itu sami'na wa ta'na. Ya, apa kata Rasul, apa kata Allah, dilaksanakan tuntunannya. Ya. Makanya, ya, diperintahkan dalam ayat ini apa? Untuk mengikuti para sahabat, mengikuti cara beragamanya para sahabat, mengikuti pemahamannya para sahabat, ya, dalam memahami Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, dalam memahami hadis, dalam menjalankan hadis. Maka ini kuncinya, khawanibillah. Ya. Karena orang sekarang ini memahami Al-Quran dengan akalnya sendiri. Memahami hadis seenaknya sendiri. Ya. Jadi ngaku iya dengan Al-Quran, dengan sunnah. Ya. Kita ini mengamalkan sunnah, tapi pemahamannya nggak ngikuti para sahabat. Gitu. Ya. Maka, ya, disinilah pentingnya kita mengikuti langkah-langkah para sahabat. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya umat ini akan berpecah belah, ya, wasataftariqu hadhil ummah. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, yang 72-nya di neraka, yang satu di surga. Siapakah satu golongan tersebut? Ya. Kata Nabi SAW, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ya. Yaitu, ya, mereka yang berada di atas apa-apa yang aku berada di atasnya hari ini, dan para sahabatku. Ya. Jadi yang kita Rasul dan siapa? Ikuti para sahabat. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, hendaknya kita menadari para sahabat, karena mereka lah, ya, yang menerima agama ini dan membawanya kepada kita. Ya. Islam ini, ya, semua dengan karunia Allah tentunya, ya, dengan taufiknya.
Tapi Allah jadikan melalui perantaraan siapa? Para sahabat. Ya. Sehingga agama ini sampai kepada kita. Makanya hadis itu kalau nggak ada sahabatnya, dalam sanad hadis, ya nggak ada nama sahabat, ataupun sahabat meskipun nggak ada namanya, begitu ya, maka hadis tersebut menjadi hadis yang lemah. Menjadi hadis yang lemah. Maka di sini pentingnya apa? Ya, kita mengikuti para sahabat. Dan salah satu ciri golongan-golongan yang sesat, golongan yang menyimpang adalah ketika mereka tidak suka kepada para sahabat. Contohnya orang-orang Syiah, ya, mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat, dikafirkan oleh mereka, nggak senang dengan para sahabat, apalagi dengan Abu Hurairah. Ya. Karena apa? Ya, karena agama ini dibawa oleh para sahabat. Makanya kalau mau menghancurkan Islam ya harus dari sahabat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjaga agama ini dengan apa? Ini salah satunya kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, meneladani mereka. Ya. Maka ini faedah yang sangat penting ya dari hadis tersebut, yaitu bagaimana semangatnya para sahabat dalam beramal soleh. Ya. Para sahabat itu kalau disuruh sama Rasul nggak pakai tapi, nggak pakai ya, langsung pasti sami'na wa ata'na. Ya. Lihat ketika khamr diharamkan, ya. Ketika khamr diharamkan, turun pengharaman khamr, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengutus ya orang yang mengumumkan, ya ala innal khamra qad hurrimat. Ya. Ketahuilah khamr sudah diharamkan, haram sekarang nggak boleh begitu ya. Nah kata Anas bin Malik, saat itu saya sedang di rumahnya Tolha, ya. Yang saya saat itu bertugas untuk menuangkan khamr itu. Ya, jadi Anas bin Malik lah yang menuangkan khamr itu ke gelas-gelasnya para sahabat saat itu. Ya. Maka ketika mendengar pengumuman tersebut, ya, langsung ya, saya pun melihat kepada Abu Thalha dan beliau pun mengatakan, ya ahriku, buang langsung dibuang. Ya. Maka para sahabat langsung membuang khamr-khamr mereka sampai membanjiri jalanan kota Madinah, sampai basah. Padahal Madinah itu saat itu ada kering begitu ya, tapi saking ya sudah diharamkan semua ya galon-galon apa dibuang semua khamr itu. Padahal mereka itu sangat senang dengan khamr, sudah terbiasa, sudah tradisi. Ya. Tapi mereka rela meninggalkan tradisi mereka, kearifan lokal mereka, ya, dan lebih memilih apa? Memilih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka demikianlah ya seorang mukmin muslim. Maka kita hendaknya meniru para sahabat. Begitu pula para sahabiat. Ketika turun ayat tentang hijab, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar para wanita menutupkan ya hijab, jilbab kepada aurat-aurat mereka. Langsung para sahabat tidak pakai ya nanti ataupun ya bagaimana atau berat atau bagaimana. Langsung mereka ambil apa? Taplak-taplak meja, ya, kain-kain gorden langsung mereka pakai. Ya. Tidak tidak nanti bagaimana nggak modis, nggak cantik dan enggak ada. Ya. Langsung sami'na wa ata'na sudah. Ya. Mau disebut gorden berjalan, taplak berjalan nggak peduli mereka. Ya. Yang penting ini sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Itu. Ya. Begitu pula ada seorang sahabat ya suatu hari dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kain celananya itu di bawah mata kakinya. Ya. Maka dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Angkat sarungmu." Ya. Artinya dinaikkan biar lebih di atas mata kaki. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari memakai sarung di bawah mata kaki. Ya. Ma asfala minal kabaini fa finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka.
Maka sahabat ini pun dipanggil, ya angkat sarungmu. Maka sahabat itu pun kemudian mengungkapkan udurnya, ya Rasulullah, saya ini pincang. Kalau saya jalan, kaki saya itu tubruan, gitu. Nah, ini saya panjangkan itu biar nggak kelihatan untuk mengurangi begitu, ya ditutupi, gitu, ya. Jadi sahabat ini bukan bukan sombong, bukan apa, ya, nggak sombong dia, dia punya udzur, ya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Irfa thawbaka," angkat sarungmu, karena itu lebih bertakwa, ya, dan lebih awet untuk kainmu dan lebih suci, lebih bersih, ya. Dan ini semua masuk akal, ya, karena orang yang celananya atau kainnya itu di bawah mata kaki tentu saja lebih lebih bersih daripada yang ya kelewer begitu. Masuk akal sekali, ya. Kayak dulu, ya zaman dulu itu, ya ketika SMA itu ada yang celananya itu sampai cutbray begitu ya, sampai diinjek sepatunya, kan kotor, bahkan sampai sobek-sobek. Bandingkan dengan anak yang pakai mengkel misalnya, gitu ya, yang man ankle, jadi di atas mata kakinya. Ya, mana yang lebih bersih? Tentu saja yang di atas mata kaki, ya. Sangat make sense, sangat masuk akal, ya. Kata Nabi SAW, itu lebih bertakwa, ya karena dilarang, ya. Berarti dengan kita menaatinya kita lebih bertakwa, lebih menjaga diri dari apa? Dari, eee, murkanya Allah, azabnya Allah, ya. Dan juga abqa, lebih awet, ya, bagi kainmu, ya, dan lebih bersih, ya. Maka sahabat tersebut kata Ibnu Abbas, ya, setelah disampaikan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sahabat tersebut terlihat melainkan sarungnya pasti berada di pertengahan betisnya, ya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana para sahabat itu kalau sudah diperintah, ya, itu langsung sami'na wa ata'na, ya. Maka itu pula yang harus kita teladani. Ketika datang ayat, datang hadis, sudah sami'na wa ata'na, ya. Tanpa perlu, ya, memberikan alasan ini dan itu, ya. Lihat para sahabat ketika ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, para sahabat bermakmum, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, ya, dan dulu para sahabat sholatnya pakai sendal, ya. Maka tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam melemparkan sendalnya, ya. Nabi SAW melemparkan sendal beliau, sedang sholat ini. Maka langsung semerta-merta langsung para sahabat pun serta-merta melepaskan sendal mereka semua, ditendang semua sendal itu, ya. Maka selesai sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ya, "Kalian ini ngapain kok lempar-lempar sendal?" Ya. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, tadi kan jenengan kan lepas sendal, ya, sendal jenengan dilempar tadi, ya. Lah kita juga ngikuti," ya begitu. Lihat bagaimana hirsnya, semangatnya para sahabat untuk mengikuti Rasul itu, ya. Jadi mungkin di situ ada sunnahnya, apa langsung diikuti, ya, tanpa membenturkannya dengan akal logika mereka. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini hendaknya menjadi prinsip kita, ya. Kita teladani bagaimana semangatnya para sahabat dalam beramal soleh, ya. Dengar satu hadis langsung diamalkan, ya. Pernah ada seorang sahabat dikasih tahu, ya, kalau kamu ngasih minum istrimu segelas air, ya, maka itu akan menjadi pahala untukmu. Maka sahabat ini langsung pulang ke rumah, langsung ambil air, langsung istrinya disuapi, ya, diminumkan air tersebut, ya. Maka istrinya pun tanya, "Ada apa Mas? Kok aneh gini?" Ya, "Iya tadi saya dengar Rasulullah SAW, ya kata beliau, barang siapa yang ngasih minum istrinya, maka itu menjadi pahala untuknya." Langsung diamalkan oleh para sahabat, ya. Maka ya ini, eee, hendaknya menjadi suri tauladan kita, ya, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat, radhiyallahu anhum wa radu, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah,
wa'adda lahum jannat, dan Allah siapkan bagi mereka surga. Ya. Kalau ingin ridho, kalau ingin surga, ikuti siapa? Ikuti para sahabat Nabi. Ya. Karena memang levelnya sudah luar biasa, generasi terbaik dari umat ini. Ya. Sebagai generasi adalah korni, kata Nabi. Generasiku. Sumaladina, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya. Maka ya, di dalam hadis ini yang kita pelajari ini, hadis ke-25, jelas ya gambaran bagaimana kualitasnya para sahabat. Ya. Orang-orang miskinnya ya datang kepada Rasulullah SAW, ya mereka iri sama orang kaya, tapi irinya bukan perkara dunia. Ya. Irinya karena apa? Orang kaya bisa dapat pahala dengan hartanya, sedangkan kita tidak. Ya, makanya dalam riwayat lain disebutkan, ya orang-orang miskin, ya Rasulullah, ya orang-orang kaya kok enak begitu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oh ya udah bertasbihlah 33 kali, tahmid 30 kali, ya. Maka orang-orang miskin pun gembira, mereka bisa berzikir ya dengan amalan tersebut. Ternyata ilmu ini sampai kepada orang kaya. Akhirnya orang kaya pun apa? Sama mengamalkannya. Maka kembali orang-orang miskin ini kembali, ya Rasulullah, orang kaya sudah tahu sekarang ya amalan tersebut. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itu memang ya karunia Allah yang Allah lebihkan kepada yang Allah kehendaki. Ya. Artinya apa? Artinya adalah ya masing-masing memiliki bagiannya masing-masing. Ya. Itu sudah apa? Sudah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang ada di sisi kita. Pintar-pintar mensyukuri yang kita miliki. Ya. Maka ini harus menjadi prinsip bagi kita mungkin yang ya dalam hidup kita. Ya. Dalam masalah dunia selalu lihatlah ke bawah. Ya. Sedangkan dalam perkara akhirat baru lihat ke atas. Jangan sebaliknya. Kalau dibalik, maka orang itu nggak akan bahagia di dunia ini. Ini sudah kunci kebahagiaan. Prinsip jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, undur mandunaka. Lihatlah ke bawah. Ila man huwa asfala minka. Ya. Dan jangan melihat kepada yang di atas. Ini dalam masalah dunia. Karena itu bisa menjadikan kalian lebih qanaah, lebih bersyukur. Ya. Tapi kalau dalam perkara akhirat, nah lihatlah kepada orang yang jauh di atas kita. Agar kita semangat. Ya. Seperti para sahabat ini. Ini kualitasnya luar biasa. Ya. Maka ini adalah faedah yang pertama. Selanjutnya kita masuk kepada faedah yang kedua, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Di sini memotivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Sebagaimana para sahabat berlomba-lomba. Yang miskin nggak mau kalah dari yang kaya. Ya. Coba kalau yang kaya itu mereka nggak sedekah, kalah sama yang miskin. Ya. Maka di sini apa? Di sini adalah ya, hendaknya kita berlomba-lomba sebagaimana para sahabat seperti itu. Ya. Ada yang bisa apa namanya? Ya, nanti Ramadan ini berlomba-lomba. Ya, dalam apa namanya? Puasanya, ya berlomba-lomba bagaimana puasanya itu maksimal, ya. Jauh dari ghibah, jauh dari marah-marah, jauh dari ya hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Ya, saling berlomba. Ya, dalam bersedekah nanti di Ramadan misalnya, dalam berzikir, dalam khatam Quran, dalam sholat tarawih, dalam itikaf, dalam ya itu berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik mereka berada dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka yang bersantai-santai di atas dipan-dipan. Ya. Mereka melihat, ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
Ya kita bisa lihat di wajah-wajah mereka itu ya kebahagiaan, ya nikmat, mukanya itu nikmat gitu. Yusqauna min rahiqim mahtum, mereka diberi minum dengan minum khamr yang tersegel. Khitamuhu misk, yang penutupnya adalah wangi misik, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk nikmat-nikmat itulah, kenikmatan-kenikmatan di surga itulah falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang yang berlomba-lomba, ya. Saling berapa? Saling mendahului, ya. Namanya lomba itu kan saling cepet-cepetan, ya. Nggak ada lomba itu, monggo silakan duluan, gitu nggak ada, ya. Monggo silakan ya, start duluan, lari dulu, nggak ada. Semuanya apa? Saling menuju. Monggo silakan finish duluan, nggak ada yang begitu. Ya. Namanya lomba, ya, saling mendahului. Nah, seperti itu. Fal yatanafasil mutanafisun. Itu yang Allah ingin kita lakukan. Ya. Ini yang Allah perintahkan. Ya. Agar kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Lihat dia bisa berbuat baik apa. Kita segera ikuti, kita segera susul. Ya. Saling terus mendahului. Nah, itu harusnya kita jadikan juga prinsip. Nah, ini kita saksikan dalam hadis ini juga. Bagaimana para sahabat yang miskin itu ya, semangatnya mereka. Ibadah semaksimal mungkin. Ya. Jadi dari semua sisi sudah maksimal, cuma mereka tetap getun. Kenapa? Karena nggak bisa sedekah. Kalah dalam sedekah. Ya. Maka ini eh, dorongan motivasi bagi kita agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, ya. Hendaknya kalian apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketaatan. Jangan mau kalah. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu bersedih ketika tidak bisa beramal soleh. Ini juga harusnya kita memiliki perasaan ini. Ya. Sebagaimana para sahabat mereka itu sedih begitu. Ya. Ketika lihat orang kaya mereka bisa sedekah, dia enggak. Ya, kebanyakan manusia ketika bagian dunianya hilang baru dia sedih. Ya. Sedangkan ketika akhiratnya hilang, dia tidak ada kesedihan sama sekali. Ini bahaya. Ya. Kita itu justru harus sedih ketika kehilangan pahala. Sahabat Ibnu Umar, ya. Sahabat Ibnu Umar, itu dulu beliau nggak tahu bahwasannya mengantar jenazah, menyolatkan jenazah atau mengantar jenazah itu adalah pahalanya 1 qirat, ya. Atau sholat jenazah, ya. Artinya ketika ada jenazah maka Ibnu Umar itu kadang kadang nyolatkan, kadang enggak, ya. Karena belum tahu ilmunya. Maka ketika disampaikan kepada Ibnu Umar, wahai Umar, ada hadisnya bahwasanya barang siapa yang menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat, yaitu sebesar gunung. Maka Ibnu Umar mengingkari itu. Kamu dengar dari siapa? Ya. Saya dengar dari sahabat. Coba cek, kan dicek, ya. Coba tanyakan ke Aisyah. Betul nggak di situ? Ditanyakanlah ke Aisyah. Wah Aisyah, betul nggak? Ya sholat jenazah itu pahalanya 1 qirat. Maka Aisyah pun mengatakan betul. Ya. Man shalla ala janazatin falahu qirat. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan 1 qirat. Ya. Maka ketika mengetahui hal tersebut Ibnu Umar langsung apa? Langsung geleng-geleng, mukanya nyesel begitu, ya. Sambil megang tanah, ya. Dia pun mengatakan laqad fatatna qararit katsirah. Ya. Wah, kita ini sudah kehilangan banyak gunung, ya. Kita sudah kehilangan apa? Kehilangan banyak gunung. Ya. Maka setelah itu nggak pernah ada jenazah pasti beliau sholati. Ya. Ada sholat jenazah pasti beliau beliau ikuti. Ya. Nah ini hendaknya menjadi prinsip kita, perasaan kita. Ya. Kalau kita itu kehilangan, ya,
misalnya kehilangan sholat berjamaah, itu kita harus sedih sekali. Ya. Kita nggak bisa sholat sunnah misalnya, ya. Itu harusnya kita sedih sekali. Ya, dan itu menunjukkan apa? Kualitas keimanan kita. Ya. Kalau kita tidak sedih, ya, apalagi sampai kehilangan kewajiban, wah itu bahaya sekali. Ya. Sebenarnya kita merasa sedih dari kehilangan amal-amal soleh. Ya seperti para sahabat tadi. Ya, para sahabat yang mau jihad, ya, para sahabat mau jihad, tapi saat itu kondisi sedang berat, ya, jaisul usra, pasukan pasukan apa ya namanya, ya kesulitan pokoknya, ya. Karena sedang kemau, sedang ya pacaklik, sedang sulit, ya, tapi disuruh perang, bayangkan, ya. Maka para sahabat pun bersedekah, ya, tapi tetap tidak bisa semua sahabat berangkat. Satu unta untuk 10 orang, ya. Terus masing-masing harus bawa apa? Bekalnya masing-masing. Nah, ada sahabat yang mereka semangat, pengen ikut perang, tapi nggak ada tunggangannya, nggak ada, ya. Bekalnya juga nggak punya, miskin mereka, nggak bisa berangkat. Makanya disebutkan di dalam surat At-Taubah, ya. Allah SWT firman, "Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih." Dan tidak mengapa, tidak berdosa orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu wahai Muhammad, ya, mereka minta agar mereka diangkut ikut perang, ya, maka kamu pun mengatakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih. Saya nggak punya tunggangan, ini sudah satu aja untuk 10. Gitu. Sudah nggak ada buat kamu. Ya. Maka apa yang terjadi? Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya. Mereka pun berbalik pulang, ya, dalam keadaan bercucuran air matanya, nggak bisa ikut perang. Karena sedih, mereka nggak punya harta yang bisa mereka nafkahkan, mereka berikan. Kalau bisa beli, ya, bayangkan beli kendaraan untuk dipakai berperang, ya. Bahkan mereka pun membawa jiwa raganya untuk meninggal di medan perang, ya. Kalau itu kan levelnya sudah luar biasa. Kalau orang sekarang, alhamdulillah saya nggak dipanggil perang, gitu kan. Ya. Lalu para sahabat itu ketika nggak bisa berangkat, sedihnya seperti itu. Ya. Maka itu pula yang harus kita, ya, jadikan prinsip. Ya. Ketika kita itu nggak bisa melaksanakan amal-amal soleh, kita harusnya sedih. Saya harusnya bisa zikir, ya, pagi petang, tapi saya nggak malah sedih. Saya harusnya hari ini bisa baca Quran, ya, tapi ternyata nggak terlaksana, sedih harus. Ya. Nah ini harus kita, nah ini juga faedah yang luar biasa. Ya. Selanjutnya faedah yang keempat yaitu adalah iri yang terpuji. Ya, ini di dalam hadis tadi, ya para sahabat iri, ya, para sahabat yang miskin iri sama yang kaya, ya, tapi irinya ini terpuji, ya, karena dalam perkara-perkara akhirat. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la hasada illa ini tidak boleh ada hasad, ya, kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan fa sullitu ala halakati fil haq wa rajulun atahullahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu. Yaitu tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama hasad kepada seseorang yang diberi Allah harta, kemudian Allah berikan taufik kepada dirinya sehingga dia bisa membelanjakan hartanya itu dalam perkara yang hak. Jadi dipakai ketaatan, dipakai kebaikan, itu harusnya kita ngiri, ya. Tapi kalau orang cuma flexing saja begitu, ya, ya punya mobil apa gitu, ya, punya apa motor besar, punya motor gede apa gitu, nggak usah, ya. Tidak perlu kita itu kemudian apa? Merasa iri, cuman
Ya, justru kita harus kasihan betapa berat nih pertanggungjawabannya. Ya. Adapun orang sekarang itulah yang dipermasalahkan. Adapun akhiratnya mereka tidak peduli sama sekali. Mereka lebih lebih peduli dengan apa? Dengan dunianya, perkara-perkara yang remeh. Sedangkan dia tidak sholat, ya itu bagaikan apa? Debu di hidungnya. Ya. Sedangkan lihat orang memiliki ya rumah besar, motor besar, mobil besar, itu ya panas hatinya. Ya, ini menunjukkan apa? Kotornya hati. Ya. Tapi kalau iri kepada ya orang kaya, dia bisa umroh, saya kok tidak. Ya, saya juga ingin ya melihat Ka'bah, yang menyentuh Ka'bah, sujud diri. Ya, seperti itu, ya. Dia bisa bersedekah, dia bisa bangun masjid, dia bisa ini. Kalau irinya seperti itu boleh, itu terpuji. Ya. Atau orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu, diberikan hafalan Quran sehingga dia bisa tahajud panjang, ya. Dia diberikan ya hafalan hadis sehingga dia bisa mengajarkannya. Ya. Banyak orang yang bisa mendapatkan apa petunjuk, ya, amalan-amalan darinya. Iri di situ nggak apa-apa. Tapi kalau iri kepada keduniawian maka para sahabat pun jauh dari itu. Ya. Para sahabat siapa? Irinya adalah kepada ibadah-ibadah. Itu harus kita jadikan panutan. Ya. Selanjutnya yang kelima, faedah yang kelima adalah banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya. Makanya hadis ini oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin itu dimasukkan ke dalam bab bayan kasratu turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Itu. Artinya menu kebaikan itu banyak, gak usah takut kehabisan. Mau tasbih bisa, mau tahmid bisa, mau tahlil bisa, amar ma'ruf bisa, nahi munkar bisa. Bahkan apa? Bahkan dalam kemaluan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bisa. Ya. Maka ya jangan takut ya, jalan-jalan kebaikan banyak, cara meraih pahala itu banyak ya. Cuman manusia lalai. Ya. Untuk bertasbih ini kan paling gampang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Lalai malah apa? Dia lebih senang membaca apa? Berita ya. Yang diikuti yaitu lagi sidang, kemudian apa-apa, berita-berita viral-viral sekarang. Ya, kemudian dia gibah, dia apa. Itu saja. Padahal jalan kebaikan banyak, harusnya ya sedih dia itu. Ya. Makanya nanti manusia itu ya, di antara hukuman yang diterima manusia adalah ketika nanti di hari kiamat dia akan diperlihatkan itu, ya diperlihatkan amalan-amalannya. Maka ketika dia melihat 1 detik dia lupa berzikir kepada Allah, itu seakan-akan tubuhnya hancur karena menyesal, karena sedih. Ya Allah, kenapa enggak? Begitu. Ya, itu belum, ya itu baru, ya itu hukumannya sudah seperti padahal cuma apa? Cuma lupa zikir. Ya. Apalagi ketika lihat di situ ada maksiat. Waduh, lebih hancur lagi rasanya. Ya. Hanya ya jalan-jalan kebaikan itu banyak, kenali, ketahui, amalkan. Ya. Selanjutnya, yang keenam, ya, yang keenam adalah jangan meremehkan amalan soleh sekecil apapun. Ya. Meskipun cuma bertasbih subhanallah, itu sudah bernilai pahala. Ya. Bayangkan kalau ya pahala dan dosa kita itu seimbang. Ya. Ya. Atau lebih berat malah dosanya. Tiba-tiba karena ada 1 tasbih subhanallah, tek langsung lebih berat pahala pahala kebaikan kita. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang beruntung, orang yang menang. Ya. Bayangkan kalau kita di situ ya lebih berat ternyata dosanya, ya. Kemudian bertasbih jadi lebih berat kebaikan. Sebaliknya ketika nggak bertasbih, malah lebih berat kepada keburukan. Kita akan nyesel, nyesel-nyeselnya, getun.
maka janganlah meremehkan amalan soleh sekecil apapun. Meskipun cuma tasbih, tahmid, ya, atau apa? Atau ya tadi berhubungan suami istri. Ya, maka ikuti sunnah-sunnahnya apa saja, ya. Di situ menjadi apa? Menjadi pahala di sisi Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah yang ketujuh, yaitu adalah makna sedekah secara umum. Ya, arti semua amal soleh itu bisa dimaknai sedekah secara umum. Ya. Baik itu sedekah berupa zikir, ya, berupa tadi amar ma'ruf nahi munkar, di dalam riwayat lain berjalan ke masjid, mengangkatkan barangnya orang, bonceng orang di kendaraan kita, yang tersenyum juga sedekah, ucapan baik juga sedekah, ya, macam-macam. Ini sedekah secara umum. Semua amal soleh adalah sedekah, ya. Adapun secara khusus yaitu adalah sedekah dengan harta, ya. Bagaimana membedakannya? Ya kita lihat dari siakul kalamnya. Ini pembicaranya ke arah mana nih? Gitu. Ya. Nah, sedekah harta pun ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya adalah tidak wajib. Ya, dianjurkan sunnah saja. Ya. Contoh yang wajib misalnya di dalam surat At-Taubah, ya, ayat ke-103 tentang ayat zakat. Ya, At-Taubah 9 ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah. Nah, sedekah di sini adalah zakat kata para ulama tafsir. Ya. Ambillah dari sebagian dari harta mereka, harta sedekah maksudnya apa? Zakat. Ya. Sedekah ini sedekah yang wajib. Itu. Ya. Maka ketika kita melihat kata sedekah, di situ kita harus ya melihat, bertanya kepada para ulama, ini sedekah ini maksudnya apa? Ya, sedekah itu bisa bermakna umum, ya, semua amal soleh itu sedekah. Bisa juga bermakna khusus, yaitu sedekah dengan harta. Sedekah dengan harta pun dilihat ini sedekah sifatnya wajib atau sukarela, begitu. Ya. Ya, adapun dalam hadis ini sedekah secara umum, ya. Maka dzikir juga ada sedekah, ya. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah, ya. Makanya di antara para ulama membagi sedekah itu ada yang untuk diri sendiri saja, ada juga yang untuk bermanfaat bagi orang lain, ya. Yang bagi diri sendiri misalnya dzikir, ya. Dzikir itu ya untuk kita sendiri saja manfaatnya, ya. Adapun misalnya kita bersedekah dengan harta kita untuk orang lain, atau amar ma'ruf nahi munkar, atau mengajarkan ilmu, itu sedekahnya manfaatnya juga untuk orang lain, gitu, ya. Maka ya dilihat sedekah di sini maknanya apa, ya, ketika datang dalam hadis atau ayat, apakah sedekah secara umum atau secara khusus. Selanjutnya yang kedelapan, faedah yang kedelapan adalah motivasi untuk bersedekah, ya. Dan di sini sedekah sini bersifat umum, artinya ya semua amal soleh, ya, itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa berbuah pahala sedekah. Ya, begitu pula sedekah secara khusus yaitu dengan harta. Ya, karena orang-orang miskin mereka merasa iri, kenapa? Karena orang-orang kaya bisa bersedekah, sedekah secara khusus yaitu dengan harta mereka. Ya. Maka ini motivasi bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki untuk banyak-banyak bersedekah, ya. Apalagi di keadaan manusia sedang sulit, ya. Maka jadikanlah sedekah ini pintu untuk memberikan hidayah kepada manusia, ya. Karena banyak para dai, ya, yang mereka ya mungkin selain bisa menyampaikan ilmu, mereka juga butuh harta untuk taklif, ya, agar ya, orang itu bisa menerima dakwah mereka, ya. Itu juga membutuhkan apa? Bantuan harta ya dari para muhsinin. Maka di situ kita ya yang memiliki kelebihan harta kita sokong di situ, ya. Untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk masjid, ya. Agar apa? Manusia, ya inilah
Kita harus pintar-pintar dalam apa? Kita yang punya harta, pintar-pintar dalam membelanjakan harta kita. Agar harta kita itu, ya pertama kalau bisa menjadi harta yang amal jariah, ya mengalir terus. Ya. Ketika misalnya kita dengan harta kita itu, orang bisa masuk Islam. Dengan harta kita itu orang bisa selamat dari kesyirikan kepada tauhid. Dengan harta kita itu orang bisa selamat dari bid'ah kepada sunnah. Wah itu luar biasa. Ya, daripada ada ya bermanfaat saja kalau kita sedekah misalnya. Ya, orang butuh kita kasih, nggak ada masalah. Ya. Tapi kita tentu saja ingin yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Gitu. Ya. Maka di sini kita juga perlu pintar-pintar memilah dan memilih dan memprioritaskan. Ya. Selanjutnya yang ke-9 adalah peringatan untuk menjaga kemaluan. Ya. Karena Nabi SAW dalam hadis tadi, wa fi bud'ihadikum sadaqah. Pada kemaluan kalian pun ada sedekah. Ya, maka para sahabat bingung. Loh, kok kita melampiaskan syahwat kita, ya. Kita bersenang-senang istilahnya kok dapat pahala gitu. Ya. Maka ya kita jangan lupa bahwasanya ketika kita itu bersenang-senang itu kan ada yang halal, ada yang haram gitu. Kita makan misalnya, ya. Makan itu kan ada yang halal, tapi juga bisa juga dengan yang haram juga bisa. Dengan cara yang haram misalnya maling, mencuri, ya. Bisa juga dengan kita merampok, ya. Bisa juga kita korupsi misalnya, atau zatnya bisa kita makan babi, ya. Bisa makan yang enggak halal, ya. Secara zatnya minum khamr misalnya, bisa. Ya. Maka ketika kita meninggalkan yang haram dan memakan yang halal, maka di situ juga ada pahalanya. Di situ Allah, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian luasnya. Maka hadirkan ini, ilmu ini hadirkan, ya. Demikian pula ketika kita melampiaskan ya syahwat kita kepada yang halal, kepada istri kita, ya, yang kita nikahi secara sah, secara halal, maka di situ ada pahala. Ya. Maka di sini dan sebaliknya kalau diletakkan kepada yang haram, ya, maka di situ ada dosa. Maka hati-hati. Ya, dan bahkan termasuk dosa besar. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian yang terakhir, yaitu dalil tentang bolehnya al-qiyas. Ya, qiyas. Di mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kias, ya, permisalan. Bahkan kiasnya terbalik, ya. Yaitu, ya Rasulullah, apakah kita ini melampiaskan syahwat kita kok dapat pahala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, ya. Bukankah kalau dia meletakkannya di yang haram dia dapat dosa? Nah, ya, maka begitu pula kita kiaskan, begitu pula kalau dia meletakkannya di tempat yang halal, maka dia pun mendapat pahala. Gitu, ya. Jadi sama-sama ditempatkan, kalau di haram dapat dosa, halal dapat pahala. Ya. Maka ini adalah salah satu bentuk qiyas. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini dari materi faidah dari hadis ke-25. Ya, selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya kembalikan kepada moderator, wallahu taala. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Tentunya sudah dicatat oleh Bapak Ibu para jamaah sekalian dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu silakan dituliskan, diketikkan di kolom chat ini ataupun bisa langsung berdialog dengan Ustadz dengan cara raise hand terlebih dahulu supaya tidak bertuburkan suaranya satu dengan yang lain. Baik, sambil menunggu Ustadz, saya ada sedikit pengalaman Ustadz di waktu di Nabawi, Ustaz. Oh ya. Kan Gimana? biasanya sambil menunggu Ustaz ya, Iya. sedang tentang yang tadi sholat jenazah. Kan Iya. biasanya kalau di Nabawi di Masjidil Haram selalu bisa Pasti dipastikan ada jenazah. ya
selesai sholat fardu kita sholat jenazah. Hmm. Nah, satu ketika rombongan itu bersepakat kita zuhur dan asar jamaah takdim, Ustaz, karena mau bertolak ke mikot, ke Dzulhulaifah. Yeah. Dan karena saya terburu-buru, tergesa-gesa, pada saat itu saya lakukan sholat zuhur, kemudian saya berdiri lagi, langsung sholat asar. Setelah sholat asar itu ditunggu sama salah satu, saya sebut syaikh lah, di samping gitu. Kemudian saya ditegur sama beliau. Okay. Kenapa kau lakukan itu, katanya? Karena biasa di sini setelah sholat zuhur engkau harus tunggu dulu. Engkau sholat jenazah dulu, kemudian kemudian sholat asar. Nah, ini kan hari terakhirmu di sini, katanya. Betul, saya bilang. Berarti engkau sudah kehilangan pahala 1 qirat, katanya bilang gitu. Jadi seharusnya engkau sholat zuhur, kemudian sholat jenazah, baru sholat asar. Jadi seluruh amaliyah yang ada di Madinah, di Masjidnya Nabi ini, engkau laksanakan. Waduh, saya bilang, iya juga. Jadi ini itu betul ya, Ustaz. Jadi seperti itu kalau dihadapkan dengan kondisi seperti itu, Ustaz, ya. Atau walau alam, ya. Sebenarnya bisa saja, ya, setelah selesai sholat duhur, ya, itu kita langsung sholat asar, ya, karena kan kita di qashar, ya. Jadi cuma 2 rakaat, ya. Sebenarnya kalau kita mau meringkas, itu masih cukup lah, insyaallah masih dapat lah, ya. Jadi ketika setelah sholat duhur, ya langsung berdiri, langsung sholat asar. Nanti setelah sholat asar itu biasanya masih sempat mendapatkan sholat jenazah, ya. Ini walau ta'ala alam, ya, kalau kita lihat secara fikih sebenarnya sudah betul yang dilaksanakan oleh Akh Ramdhani tadi, ya. Jadi kita salat zuhur kemudian langsung salat asar, dan memang itu sunnahnya, ya. Yaitu ketika menjamak adalah langsung antara zuhur langsung kemudian salat asar di jamak itu langsung, ya. Nah, namun kalau nanti misalnya ada jenazah, ya, maka setelahnya baru kita mengikuti salat jenazah. Kalaupun misalnya kita sudah tidak sempat, ya, ya sudah, karena kita mengerjakan sesuatu yang lebih akad, yang lebih diutamakan, yaitu mengerjakan sholat fardu, ya, yang dijamak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau tadi itu, ya, tapi mungkin yang tersebut memiliki pendapat yang lain, dan juga pendapat tersebut adalah juga, ya, boleh saja, ya, karena di antara para ulama berpendapat boleh, tidak apa kalau menjamak sholat itu terpisah, nggak mesti langsung begitu, ya. Jadi bisa terpisah sholat duhur, kemudian dipisah dulu dengan sholat jenazah, kemudian sholat asar. Kalaupun memang demikian, itu pun tidak mengapa, insyaallah. Ya, meskipun kalau saya pribadi berpendapat kalau kita menjamak ya langsung, ya, setelah duhur ya langsung asar. Kalau masih sempat jenazah ya ikuti jenazah, meskipun cuma 2 takbir atau 1 takbir nggak apa-apa, ya. Langsung aja diikuti nggak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Karena apa namanya, pendapat saya pada saat itu saya mendahulukan yang wajib dahulu gitu, Ustaz. Betul. Jadi, tapi mungkin ada pendapat yang lain, makanya saya konsultasikan kembali, Ustaz. Jazakallahu Iya. khairan. Iya. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustaz. Kita Iya. penghujung acara. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas penyampaian materinya, Ustaz. Kita akhiri dengan doa, mohon kesediaan Ustaz untuk mengakhiri dan sekaligus menutup majelis, Ustaz. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma balighna li Ramadan wa waffiqna fihi bil amali shalihah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallam minna mutaqabbala. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu 'alaina min masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana.
Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.